ketemu lagi di Gadget Trend bareng aku Adele. Dan kali ini Gadget Trend pengen mengulas mengenai penjernih air canggih, yakni Kowe Ombak. Satu hal yang lumayan bikin aku ngiri pas lagi di luar negeri tuh adalah di beberapa negara nih, kalau kita pengen minum tuh cukup dari air keran aja, nggak perlu tuh repot-repot beli air galon. Nah, di Indonesia sendiri juga sebenarnya bisa guys, cuman perlu alat penjernih air atau water purifier, dan salah satunya tuh adalah Kowe Ombak ini. Kowe sendiri adalah perusahaan asal Korea Selatan yang emang udah lama berkecimpung di dunia penjernihan air rumahan, dan Ombak adalah penjernih air flagship mereka. Dibanderol dengan harga Rp14.200.000, tentunya bikin penjernih air ini tuh masuk ke dalam segmen premium ya. Nah, di balik harganya tersebut, Kowe Ombak ini tuh nggak cuma bisa buat menjernihkan air aja nih guys, tapi juga bisa buat mendinginkan dan memanaskan air yang dilengkapi dengan berbagai fitur nih. Kayak contohnya tuh adalah pengaturan suhu secara lebih presisi. Secara desain, Kowe Ombak tampil menarik dan modern. Di bagian depannya tuh terdapat panel untuk mengontrol keluaran air, dua keran air terpisah buat air panas dan air biasa atau dingin, lampu dan tombol indikator fungsi penjernih air, serta penampung tumpahan air yang bisa dicopot pasang. Kabel dan selang air untuk pengoperasian perangkatnya ini sendiri tuh terletak di bagian belakangnya nih guys. Kowe Ombak punya dimensi yang cukup besar dengan bobotnya mencapai 21,9 kg. Jadi pas beli perangkat ini tuh perlu dipastiin dulu ya guys, ada area penempatan yang pas, space yang cukup, dan juga nggak bisa tuh deket-deket sama sumber panas kayak contohnya tuh kompor. Tentunya buat masang si Kowe Ombak ini tuh nggak semudah masang dispenser air biasa ya. Tapi untungnya nih, untuk pemasangannya tuh bisa dibantu nanti sama teknisi Kowe yang udah berpengalaman. Terdapat dua selang air utama yang digunakan, yakni selang untuk jalur air masuk ke perangkat dan selang untuk pengeluaran air kotor sisa penjernihan. Jalur selang ini nantinya bisa disesuaikan dengan konfigurasi rumah masing-masing ketika pemasangan. Untuk pengoperasian Kowe Ombak ada 3 area utama yang perlu dilihat. Di sisi kiri terdapat area pengaturan air panas, di sisi kanannya terdapat area pengaturan air dingin atau air biasa, serta di sisi bawah terdapat tombol-tombol khusus untuk mode pengoperasian perangkat. Nah, untuk bisa berganti antara air dingin dan air biasa tuh bisa dilakukan dengan memencet tombol sentuh ambien atau cold. Canggihnya lagi nih, bisa disetel berapa jumlah air yang ingin dikeluarin, mulai dari 250 ml, 1000 ml hingga dikeluarkan secara terus-menerus. Setelah itu aku tinggal mencet tombol berlogo air untuk mulai mengeluarkan airnya. Kalau ingin prosesnya di stop nih, tinggal pencet lagi aja tombolnya. Khusus untuk keran air dingin atau biasa ini terdapat fitur sterilisasi air melalui cahaya ultraviolet yang secara otomatis bakal aktif ketika air dikeluarkan. Untuk pengaturan air panas, fiturnya lebih canggih lagi. Aku bisa menyetel suhu air yang diinginkan mulai dari 40 derajat hingga 90 derajat. Fitur ini tuh bermanfaat banget ketika pingin menggunakan air panas di berbagai situasi. Kayak contohnya tuh kalau aku lagi pengen nyeduh teh hijau, idealnya panasnya tuh di suhu 80 derajat. Dan kalau mie instan misalnya itu tuh di 90 derajat. Jumlah air yang bisa dikeluarkan pun lebih bervariasi lagi nih guys, dari 250 ml hingga 1500 ml dan mode terus menerus. Canggihnya tuh aku juga bisa membuat mode air panas sendiri nih, jadi bisa lebih cepat mengeluarkan air dengan suhu dan jumlah yang sering aku gunakan melalui 3 tombol yang berada di atas area panel air panas. Nah, biar fitur air panas ini tuh juga nggak sengaja dimainkan oleh anak-anak, terdapat juga tombol child lock di bagian kanan bawah panel air panas. Baik air panas maupun air dingin ini tuh bisa dimatikan fiturnya melalui tombol yang ada di sisi kanan bawah Kowe Ombak. Selain itu, terdapat tombol Eco Mode agar perangkatnya tuh menghemat daya pemanasan air ketika malam hari melalui deteksi sensor cahaya. Kapasitas tangki air di Kowe Ombak sendiri itu cukup besar nih guys, yakni 7,8 liter buat air biasa, 2,3 liter buat air dingin, dan 3,4 liter buat air panas. Kapasitas ini sendiri menurut aku sih udah lebih dari cukup ya buat penggunaan air minum sehari-hari. Nah, untuk melakukan penjernihan airnya, si Kowe Ombak ini tuh menggunakan 4 filter, yang mana fungsinya itu untuk menghilangkan zat-zat yang berbahaya dalam air, terus untuk menghilangkan bau nggak sedap, sampai untuk meningkatkan rasa airnya. Masing-masing filter air ini sendiri tentunya perlu diganti ya guys dalam beberapa waktu. Nah, dengan rentangnya tuh antara 6 sampai 20 bulan tergantung jenis filternya. Menariknya nih, Kowe itu menyediakan layanan berlangganan biar nggak perlu repot-repot tuh buat melakukan pemeliharaan perangkat termasuk mengganti filter tadi. Soal kualitas air yang dihasilkan oleh Kowe Ombak, aku ngerasa hasilnya tuh emang terasa lebih jernih sih guys dibandingkan masak air langsung dari pipa PDM yang ada di rumah aku. Soalnya kadang air yang PDM di rumah aku tuh kerasa ada kayak kapuritnya gitu loh, bahkan setelah dimasak. Ini tentunya ya kurang cocok ya buat
buat dipakai misalnya buat nyeduh teh atau ya buat minum secara keseluruhan lah. Nah setelah airnya dijernihkan oleh koi ombak ini, aku nggak ngerasa sama sekali tuh zat-zat kayak kafori tadi dan juga nggak berbau. Aku pernah juga blind test buat ngebandingin sama air mineral galon yang sebelumnya aku minum. Emang sih kerasa ada sedikit perbedaan rasa di tenggorokan, tapi makin kesini tuh aku makin terbiasa dengan air hasil dari penjernihan koi ombak ini. Koi ombak bisa dibilang adalah penjernih air tercanggih yang pernah aku pakai guys. Emang sih harganya cukup premium ya, dan gak bisa dijadikan atau dipandang sebagai alat untuk berhemat dari air galon yang biasa digunakan sehari-hari. Cuman kepraktisannya dan berbagai fitur canggih yang disediakan bikin koi ombak ini tuh menarik banget buat melengkapi kebutuhan air minum sehari-hari. Oh, tapi ada satu kelemahan besar dari koi ombak ini guys, yang mana kalau lagi mati listrik nih, maka perangkat ini tuh nggak bisa digunakan sama sekali. Jadi perlu ada cadangan air mineral galon pas situasi kayak gitu terjadi. Ya segitu dulu aja video dari Gadget Trend kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Gadget Trend dan mampir juga ke website kita di gadgettrend.com. Saya Adam, pamit undur lagi dulu. Mohon maaf kira salah kata ya guys, makasih banget udah menonton dan sampai jumpa di video Gadget Trend yang berikutnya. Have a nice day semuanya.